Hey, what's up guys, Dion di sini dan di video kali ini kita akan melakukan sebuah perbandingan hasil kamera dari Gcam versus stok kamera yang ada di Realme 6 Pro. Jadi buat yang belum tahu, kalau saya itu setiap kali beli HP wajib untuk menginstal Gcam, apalagi yang menggunakan prosesor Snapdragon ya. Karena hasil Gcam itu biasanya lebih mumpuni dibandingkan hasil kamera bawaannya. Dan di video kali ini kita akan membandingkan antara kedua tersebut, mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus, dan mana yang lebih kalian sukai. Dan tentunya untuk spesifikasi kamera Realme 6 Pro, dia menggunakan kamera utama 64 megapiksel f1.8, ini untuk yang lensa utamanya. Kemudian lensa ultrawide-nya itu 8 megapiksel f2.3, kemudian lensa telefotonya 2 kali optical zoom 12 megapiksel f2.5. Dan yang terakhir adalah lensa 2 megapiksel makro kamera. Dan untuk kamera depannya dia memiliki dua kamera, 16 megapiksel kamera utama dengan 8 megapiksel ultrawide. Dan inilah dia hasil perbandingannya. Oke, untuk foto pertamanya kita bisa lihat di sini ada foto TWS Sahabat A12 Ultra saya. Dan di sebelah kiri itu foto stok kamera, dimana hasilnya itu terlihat lebih overexpose. Jadi untuk detail-detail yang ada di earpiece-nya itu dia terlihat agak tersamarkan. Sedangkan di sebelah kanan atau hasil Gcam, kalian bisa lihat dengan detail motif corakan yang ada pada earpiece tersebut. Kemudian kalian kalau lihat tutupnya atau lidnya itu di hasil stok kamera itu terlihat agak bener-bener kelihatan hitam polos gitu loh. Hampir nggak ada lubang untuk ya TWS itu. Kalau di hasil Gcam itu terlihat ada lubang untuk TWS-nya. Kemudian foto yang kedua ini adalah foto iPhone saya, dan kalian bisa lihat kalau di posisi stok kamera itu warnanya lebih terang dibandingkan Gcam. Tapi warna kulit saya di stok kamera itu agak merah ya, dibandingkan dengan Gcam yang lebih terlihat natural. Jadi ini kembali ke selera kalian masing-masing, lebih prefer yang mana, stok kamera atau Gcam. Kemudian foto berikutnya ini menggunakan lensa 2 kali optical zoom-nya, dimana di foto cabai ini sekali lagi di hasil stok kamera itu terlihat lebih terang dibandingkan dengan Gcam yang agak gelap tapi warnanya itu lebih natural. Jadi ini selera kalian aja, mau yang lebih terang atau mau yang warnanya natural. Lalu untuk hasil ultrawide-nya kalian bisa lihat di stok kamera warnanya itu cenderung seperti cat air. Zoom aja ke mobil yang ada kainnya itu, dan kalian bisa lihat detailnya itu benar-benar tidak ada sama sekali. Dan juga sama seperti pohon yang ada di atasnya, itu benar-benar nggak kelihatan daunnya. Sedangkan di Gcam kalau kalian zoom, itu lekukan-lekukan di kain tersebut itu terlihat secara jelas. Kemudian untuk daunnya itu masih terlihat ya ada detailnya sih, tapi konsekuensinya banyak noise-nya. Tapi yang Gcam itu dia ada semacam distorsi di pojok kanan dan kirinya. Sekarang kita mau coba tes kemampuan zoomnya. Di 1x atau kamera utamanya, ini masih belum terlihat perbedaan yang terlalu signifikan ya. Kecuali di Gcam emang terlihat lebih tajam sedikit atau lebih detail. Pas kita pindah ke 2 kali optical zoom, ini tone warnanya sedikit berubah ya, jadi agak cool gitu. Tapi untuk detailnya sebenarnya sih masih dapat keduanya, cuman di Gcam warna daun dan juga gedungnya itu terlihat lebih terang dan lebih jelas. Sedangkan di stok dia agak gelap dan mulai kehilangan detailnya. Lanjut ke 5 kali hybrid zoom. Di sini udah mulai kelihatan ya, kualitasnya dua-duanya mulai menurun. Tapi untuk Gcam dia masih mempertahankan sharpness dan juga detailnya di bagian pohon dan di bagian gedung yang ada di sebelah kanan. Sedangkan untuk stok kamera dia mulai terlihat agak gelap dan juga kehilangan detail untuk bagian pohonnya. Loncat ke 20 kali hybrid zoom, di sini malah terbalik. Ternyata lebih tajam hasilnya di kamera stok dibandingkan Gcam karena mungkin ada optimalisasi software yang dituning di kamera stok tersebut. Kemudian saya coba mengambil gambar ultrawide di kedua kamera tersebut, dan hasilnya warna di Gcam itu lebih enak dilihat dan juga lebih detail. Kalian bisa lihat di paving yang ada di jalan tersebut, itu garis-garisnya itu terlihat lebih jelas dibandingkan hasil stok kameranya yang terlihat agak pucat seperti cat air. Tapi sekali lagi kalau di Gcam itu ada distorsinya di pojok kanan dan kirinya, sedangkan di stok kamera itu tidak ada. Kemudian untuk portrait mode, sebenarnya kedua kamera tersebut sama-sama bagus hasilnya, cuman yang membedakan adalah dua hal. Yang pertama adalah detail dan yang kedua adalah warna. Kalian fokus aja ke dressnya si Ricoh. Untuk stok kamera dia detail motif-motifnya itu tidak begitu dapat, tapi warnanya itu lebih vibran dibandingkan si Gcam.
Tapi kalau di Gcam dia itu detailnya dapat banget, tapi warnanya ya cenderung lebih natural, tidak se-vivid yang ada di stok kamera. Setelah tadi coba foto-foto di kondisi daylight, sekarang kita mau coba foto di kondisi low light. Untuk foto pertama ini saya coba menggunakan night mode di kedua kamera tersebut, dan hasilnya keduanya menghasilkan foto yang sama-sama bagus. Warnanya saya lebih suka di Gcam, tapi detailnya saya lebih suka di stok kamera. Ini karena di Gcam terdapat masalah misfocus ya, kadang-kadang terjadi tapi tidak begitu sering. Dan ini yang membuat hasil Gcam itu terlihat kalah dibandingkan hasil stok kamera. Apalagi ketika saya menyalakan tripod mode yang ada di stok kamera, ini membuat detailnya lebih keluar lagi. Ya, walaupun konsekuensinya adalah kebanyakan noise. Dan saya sempat mengadakan sebuah polling di Instagram mana yang lebih bagus antara tripod mode stok kamera atau night sight di Gcam, dan ternyata lebih banyak yang memilih hasil foto tripod mode di stok kamera karena dia detailnya dapat dan juga karena gambarnya itu in focus. Kalau misalnya si Gcam dia ada misfokusnya, jadi orang kebanyakan nggak milih itu. Lalu untuk foto berikutnya masih dalam kondisi low light. Ini saya menggunakan night mode juga. Untuk di stok kamera saya menggunakan tripod mode yang mengambil gambar selama 1 menit. Kemudian untuk Gcam saya menggunakan astrofotografi mode yang mengambil gambar selama 4 menit. Dan hasilnya ini benar-benar jomplang banget ya. Di stok kamera kalian hanya bisa melihat beberapa kursi, meja itu pun cuma sebagian, dan lampu merah. Sedangkan di Gcam ini bisa kelihatan semuanya. Dan ini bahkan mata saya aja nggak bisa kelihatan ya, segelap ini. Bahkan tulisan aja kelihatan loh. Sumber cahayanya cuma satu di lampu yang ada di sebelah kiri foto. Sebagai perbandingan, ini adalah foto hasil auto dari kedua kamera tersebut. Kemudian untuk urusan selfie, kemampuan HDR Plus di Google Kamera emang lebih superior. Gedung di belakang saya lebih terlihat jelas dibandingkan stok kamera. Kemudian untuk warna kulit, saya lebih suka yang Gcam karena lebih natural. Kalau di stok kamera dia terlihat agak merah ya. Tapi salah satu keunggulan stok kamera adalah bisa menggunakan ultra wide untuk foto selfie, dimana di Gcam masih belum ada modnya atau belum ada portingannya. Untuk selfie di low light menurut saya masih jauh lebih bagus Gcam daripada stok kamera karena detail dan warnanya itu masih terjaga ya. Kalau di stok kamera itu muka saya sudah seperti cat air, kemudian baju saya udah nggak kelihatan warnanya, background juga udah pucat gak jelas. Dan ini adalah hasil auto sebagai perbandingannya. So itulah dia sedikit komparasi antara Gcam dengan stok kamera. Gimana menurut kalian? Kalian lebih suka yang mana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like dan share video ini kalau kalian suka. Dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya kalau memang kalian belum subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.